Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Anelsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester, mata kuliah, kurikulum dan buku teks pembahasan. Baiklah, perbedaan pertama antara kurikulum 2013 dan 2022 ini kita tinjau dari aspek landasan hukum. Pada kurikulum 2013, landasan hukum yang dipakai itu adalah PP nomor 32 tahun 2013, di mana PP ini sebelumnya adalah PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional. Nah, mengapa PP ini dirubah? PP ini dirubah untuk menyelaraskan standar nasional pendidikan dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional maupun global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Lalu pada kurikulum 2022 ini, landasan hukum yang digunakan itu adalah PP nomor 57 tahun 2021. Nah, PP ini merupakan revisi dari PP kurikulum 2013. Kenapa ini direvisi? Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Perbedaan selanjutnya kita tinjau dari karakteristik. Nah, pada kurikulum 2013 ini, karakteristik yang pertama itu penataan kompetensi aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, sikap ini tuh dinilai langsung oleh guru agama itu tentang sikap spiritual, dan sosialnya itu dinilai oleh guru mata pelajaran PKN. Guru lain pun bisa memberikan nilai kepada anak tersebut, namun guru itu harus mengabari dulu guru-guru yang berwenang pada penilaian tersebut. Yang kedua itu adalah koherensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, yaitu membuat silabus yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kompetensi dasar, materi, dan kegiatan pembelajaran. Lalu karakteristik kurikulum 2013 yang selanjutnya itu kemampuan siswa tidak dibatasi pada taksonomi berpikir. Maksudnya ini taksonomi berpikir ini tidak hanya dinilai dari pemikiran saja, namun pada kurikulum 2013 ini dituntut untuk berpikir tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan HOTS. Jadi pada kurikulum 2013 kemarin kan itu di buku pegangan siswanya itu ada pertanyaan yang HOTS. Jadi itu digunakan untuk berpikir tingkat tinggi. Perbedaan selanjutnya kita tinjau dari komponen kurikulum sendiri, yaitu pada komponen tujuan. Sebenarnya tujuan dari kurikulum 2013 dan 2022 ini hampir sama, yaitu menciptakan peserta didik yang mampu berkolaborasi dan bermanfaat bagi kehidupan. Namun pada kurikulum 2022 ini menambahkan profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila ini terdiri atas 6 komponen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga itu ada bergotong royong. Yang keempat itu mandiri. Yang kelima itu bernalar kritis, dan yang terakhir itu adalah kreatif. Selanjutnya pada kurikulum 2022 ini tujuannya selain yang tadi itu ada menciptakan pendidikan yang menyenangkan, tidak selalu materi-materi, tetapi juga ada namanya tugas dalam bentuk proyek. Yang kedua itu mengejar ketertinggalan. Karena pandemi kemarin, pendidikan di Indonesia itu agak sedikit menurun ya, karena dibatasi dan segala macam. Pada kurikulum 2022 ini ingin mengejar ketertinggalan karena pandemi kemarin. Lalu tujuan yang terakhir itu adalah mengembangkan potensi. Jadi peserta didik ini tidak hanya materi, tapi juga mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakat yang dia inginkan. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dan 2022 itu ditinjau dari komponen strategi. Pada kurikulum 2013 ini strategi yang diterapkan itu cukup banyak, seperti discovery learning atau penyingkapan pembelajaran, inquiry learning atau penyelidikan, lalu ada problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah,
Lalu ada project based learning, berbasis project, dan scientific learning, pembelajaran ilmiah. Sedangkan pada kurikulum 2022 ini, itu otonomi pembelajaran itu diberikan penuh kepada pengajar dan kepala sekolah, dan disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Pada kurikulum 2022 ini pun pembelajarannya itu dapat menggunakan platform, terus dapat mengikuti webinar, terus belajar praktik melalui narasumber. Perbedaan kurikulum 2013 dan 2022 selanjutnya kita tinjau dari komponen evaluasi. Nah, evaluasi ini sendiri itu penilaian. Pada 2013, kurikulum 2013, penilaiannya itu terdapat 3, yaitu kognitif atau penilaian pengetahuan, lalu ada penilaian afektif atau sikap, dan ada keterampilan. Sedangkan pada kurikulum 2022, ini penilaiannya itu hanya ada 2, formatif dan sumatif. Penilaian formatif ini sendiri itu dilakukan selama pembelajaran berlangsung, seperti kayak tanya jawab, diskusi. Yang ini itu kebalikannya, yaitu penilaian sesudah pembelajaran berlangsung, seperti kayak pekerjaan rumah dan yang lain-lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2022. Apabila ada kata yang salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.